Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fazila dengan nomor NIM 200-329. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Prodi Matematika NK. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah matematika di Arab. Kali ini kita akan membahas 3 masalah. Yang pertama, sejarah matematika di Arab. Yang kedua, tokoh-tokoh matematika di Arab. Yang ketiga, sistem bilangan di Arab. Dalam buku A History of Mathematics, Victor Katz mengatakan bahwa sejarah matematika Islam abad pertengahan tidak dapat ditulis lengkap, karena banyak manuskrip yang belum dipelajari tetapi secara garis besar sudah diketahui. Yang pertama, sejarah matematika di Arab. Sejarah matematika Arab mulai berkembang sesudah abad ke-8 yang mempunyai peranan serta kontribusi yang besar bagi sejarah matematika. Matematika Islam di Arab mencakup desimal, aljabar, geometri, trigonometri, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, tahun 754 sampai 779 Masehi, karya-karya Brahmagupta dibawa ke Baghdad untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di antara karyanya adalah Brahma Siddhanata, yaitu buku yang berisi tentang astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Peranan terpenting dalam matematika Islam yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan aljabar, yaitu dengan menggabungkan material India dan Babilonia serta geometri Yunani. Awal perkembangan matematika di Arab. Pada abad ke-7, seorang matematikawan India, Brahmagupta, memperkenalkan sifat bilangan nol. Namun saat itu ia masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan pembagi nol, sehingga kesulitan tersebut menjadi topik peneliti olehnya dan beberapa ilmuwan lain dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mencapai 200 tahun kemudian. Proses perkembangan matematika di Arab. Perkembangan matematika di Arab pada masa tersebut sangat pesat dan mengagumkan. Bangsa Arab mulai mempelajari astronomi, konsep-konsep falsafat, ilmu kedokteran, matematika, dan ilmu lainnya dari daerah-daerah yang perkembangan ilmunya sudah ada sebelum pertengahan abad ke-8, seperti Yunani, Mesir, India, Babilonia, dan daerah lainnya. Karya-karya ilmu klasik dari daerah-daerah tersebut dibawa ke Baghdad, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga sangat menguntungkan bagi bangsa Arab ke depannya. Periode mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-14 dapat dikatakan merupakan zaman keemasan dari matematika bangsa Arab. Kontribusi bangsa Arab dalam perkembangan sejarah matematika bukan hanya sebagai pengumpul dan kemudian menyebarkannya saja, tetapi lebih dari itu. Matematika Arab di samping menerjemahkan dan memberikan ulasan terhadap matematika Yunani, mereka juga menghasilkan beberapa karya asli dalam matematika. Matematika bangsa Arab dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, aritmatika, yang kemungkinan besar dari India, dan berdasarkan kepada prinsip nilai 4. Yang kedua, aljabar. Walaupun berasal dari Yunani, Hindu, dan Babilonia, tetapi telah dipolesi oleh matematikawan Arab menjadi bentuk serta sistematik yang baru. Yang ketiga, trigonometri. Umumnya berasal dari Yunani, tetapi matematikawan Arab mengaplikasikannya dengan bentuk trigonometri Hindu dan menambahkan beberapa fungsi dari rumus-rumus baru. Dan yang terakhir, geometri, yang umumnya berasal dari Yunani. Matematikawan Arab memberikan generalisasi terhadap rumus-rumus Yunani tersebut. Yang kedua, tentang tokoh-tokoh matematika di Arab. Tokoh-tokoh matematika di Arab yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika, astronomi, kalkulus aljabar, dan geometri. Dalam bukunya, Al-Khawarizmi memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan angka nol, yang dalam bahasa Arab disebut sir. Sebelum Al-Khawarizmi memperkenalkan angka nol, para ilmuwan mempergunakan abakus, semacam daftar yang untuk menunjukkan kesatuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, untuk menjaga agar setiap angka tidak saling tertukar dari tempat yang telah ditentukan dalam hitungan. Akan tetapi, hitungan seperti itu tidak mendapat sambutan dari kalangan ilmuwan barat ketika itu, dan mereka lebih tertarik untuk mempergunakan rakam al-Binji, daftar angka Arab termasuk angka nol.
Hasil penemuan Al-Khwarizmi dengan demikian angka 0 baru dikenal dan dipergunakan oleh Barat sekitar 250 tahun sebelum ditemukan Al-Khwarizmi. Yang kedua, Thabit Ibnu Qurra, tahun 826 sampai 901 Masehi. Thabit Ibnu Qurra adalah matematikawan Arab yang memberikan kontribusinya dalam bidang aljabar. Dia membuka sekolah untuk para penerjemah. Terjemahan Thabit terhadap karya Apollonius, Archimedes, Euclid, Ptolemy, dan Theodorus adalah yang dianggap paling baik. Disertasi Thabit Ibnu Qurra mengenai rumus untuk menentukan bilangan bersahabat adalah merupakan karya asli bangsa Arab. Thabit memberikan rumus untuk bilangan bersahabat, seperti halnya Pappus. Thabit juga memberikan generalisasi dari teorema Pythagoras yang berlaku untuk semua segitiga, baik lancip maupun tumpul. Apabila dari sudut A suatu segitiga ABC sembarang dibuat garis-garis yang memotong BC pada B aksen dan C aksen, sedemikian sehingga sudut AB aksen B dan sudut AC aksen C sama dengan sudut A. Maka AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kali B aksen tambah C aksen. Yang ketiga, Abu Kamil Suja, tahun 850 sampai 930. Abu Kamil Suja bin Aslam yang terkenal sebagai ahli hitung dari Mesir. Abu Kamil Suja adalah seorang ahli aljabar. Dia menulis sebuah buku dengan judul Kitab Fi Aljab wal Musqabalah yang merupakan komentar atas karya Al-Khwarizmi. Kemudian memberikan tambahan penyelesaian dari problem-problem tersebut. Aljabar Abu Kamil Suja ini adalah memadukan antara hal yang praktis seperti yang terdapat pada Al-Khwarizmi. Abu Kamil Suja menghindarkan penyelesaian-penyelesaian negatif untuk kuadrat dari bilangan yang tidak diketahui, atau X kuadrat. Yang keempat, Al-Battani pada tahun 850 sampai 929 Masehi. Al-Battani adalah seorang ahli dalam trigonometri. Dia banyak memberikan kontribusinya dalam mengembangkan beberapa teorema trigonometri dengan memperbaiki beberapa teorema trigonometri Yunani kuno. Al-Battani menambahkan suatu rumus untuk sudut miring suatu segitiga bola, yakni cos A sama dengan cos B kali cos C, tambah sin B kali sin C kali cos A. Yang kelima, Al-Biruni, tahun 973 sampai 1448 Masehi. Al-Biruni adalah matematikawan Arab yang menulis suatu karya yang berjudul India. Dari buku inilah orang mengetahui bahwa Archimedes sudah familiar dengan rumus ini, beserta Brahmagupta. Al-Biruni memberikan penyelesaian terhadap persamaan pangkat 3, yaitu X pangkat 3 sama dengan 1 tambah 3X, dengan menghasilkan aproksimasi X sama dengan 1, X sama dengan 52, X sama dengan 15, X sama dengan 17, dan X sama dengan 13, yang ekuivalen dengan pecahan desimal yang akurat untuk 6 atau lebih. Yang keenam, Al-Karaji. Abu Bakr Al-Karaji adalah seorang matematikawan muslim dan insinyur dari akhir abad ke-11, awal abad ke-10, berasal dari Persia. Ia menghabiskan bagian penting dari kehidupan ilmiah di Baghdad untuk menulis buku matematika. Al-Karaji dianggap sebagai ahli matematika terkemuka dan orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris produk aritmatika Yunani. Dia menggantinya dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat itu. Welke juga memuji Al-Karaji sebagai ahli matematika pertama di dunia yang memperkenalkan teori aljabar kalkulus. Dan yang terakhir, Al-Kashi. Dalam banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia, Al-Kashi memberikan kontribusinya dalam bidang astronomi dan matematika. Yang sangat mengagumkan adalah keakuratan komputasinya, terutama sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan metode Horner, yang kemudian diperolehnya dari Cina. Kemungkinan juga Al-Karashi memperoleh praktek penggunaan pecahan desimal dari Cina. Al-Karashi memberikan akar ke N suatu bilangan dengan
39,59, 1,7, 14, 54, 23, 3, 47, 34, 40. Al-Kashi mengaproksimasikan nilai yang sangat akurat dibandingkan dengan nilai aproksimasi mathematician sebelumnya. Dengan meninggalkannya, Al-Kashi pada tahun 1436 dapat dianggap berakhirnya zaman kejayaan matematika bangsa Arab dan memperkenalkan matematika dunia berpindah ke Eropa dan tidak pernah lagi ke Asia. Selanjutnya itu sistem bilangan di Arab. Sistem bilangan di Arab tidak terlepas dari perkembangan bilangan di Hindu atau India. Bilangan India mulai masuk ke Arab dan diadaptasi oleh bangsa Arab. Orang yang mengadaptasi bilangan tersebut adalah Al-Khwarizmi. Angka 0 ditemukan Al-Khwarizmi dalam bahasa Inggris atau zero yang bermula dari bahasa Arab sir. Diawali dari sir, chipper, zipper, zenero, sinero, dan seterusnya sampai menjadi zero. Angka Arab berawal dari angka India, sedangkan angka India berawal dari angka Brahmi. Pertengahan abad ketiga sebelum Masehi dan abad keempat Masehi. Berikut adalah gambar perubahannya. Untuk penomoran Arab dimulai dari angka 0 sampai 9 atau terdiri dari 10 digit. Penomoran boleh ditulis sebarang angka. Untuk penempatan atau kedudukan terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sebagai contoh, 1954. Angka 1 merupakan ribuan, angka 9 merupakan ratusan, angka 5 merupakan puluhan, dan angka 4 merupakan satuan. Baiklah, sekian penjelasan tentang sejarah matematika di Arab. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.